Dahulu kala di ujung utara pulau Sumatera yang menghijau, tersembunyi sebuah permata bernama Samudra Pasai. Kisahnya bermula dari sebuah tempat kecil yang perlahan tumbuh menjadi bandar niaga yang ramai. Tempat bertemunya kapal-kapal dari timur dan barat. Konon kerajaan ini didirikan pada 1267 oleh Meurah Siluh, yang setelah memeluk agama Islam, ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Ia membangun kerajaan yang gemilang, menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan yang namanya harum di seantero dunia. Kerajaan Samudra menjadi pusat perdagangan karena letak geografisnya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai mulai populer. Samudra Pasai menjadi tempat bertemunya para pedagang dari Turki, Arab, Persia, Gujarat, Bengali, Melayu, Jawa, Siam, dan Kedah. Aku mau nanya dong, kok bisa sampai sepopuler ini sih Samudra Pasai? Emangnya komoditas dagangan kerajaan Samudra Pasai apa aja ya? Nah, komoditas dagangan dari kerajaan Samudra Pasai itu adalah lada, sutra, kapur barus, dan banyak barang lainnya yang pelabuhannya menjadi pengumpul berbagai barang dari banyak daerah. Setiap tahunnya, Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, serta emas dalam jumlah yang besar. Terus, apa hubungannya sama Portugis? Kenapa sampai Portugis bisa penasaran sama Samudra Pasai? Aku ceritain dulu ya. Jadi, kabar tentang kekayaan dan kemasyhuran Samudra Pasai ini rupanya sampai ke telinga sebuah bangsa dari ujung Eropa yang jauh, bernama Portugal. Nah, kedatangan Portugis ini pertama kali terjadi pada tahun 1511 Masehi. Dan era ini adalah di mana para bangsa Eropa mulai memasuki wilayah Indonesia. Portugis terus dipimpin sama siapa? Nah, mereka dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Terus, tujuan mereka ke sini ngapain? Yang jelas, tujuan mereka itu adalah mencari rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu barang yang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Mereka datang dengan kapal-kapal yang besar, dilengkapi dengan pasukan dan senjata untuk menguasai perdagangan dan menyebarkan agama Kristen. Bukannya tujuan mereka itu nyari rempah-rempah doang ya? Kenapa bisa sampai bawa pasukan sama senjata juga? Kan gak masuk akal ya. Dengerin ya. Namun seiring berjalannya waktu, ambisi bangsa Portugis ini mulai terlihat jelas. Ternyata mereka ke Samudra Pasai ini gak cuma buat beli rempah-rempah doang, tapi mereka juga ingin menguasai jalur perdagangan Samudra Pasai secara keseluruhan. Kok bisa sampai pingin menguasai jalur perdagangannya ya? Emang mereka ngelihat apa di Samudra Pasai? Emang sekaya itukah? Jawabannya, mereka melihat betapa kayanya kerajaan ini karena posisinya sebagai pusat perdagangan internasional. Maka, perlahan tapi pasti, bangsa Portugis mulai menunjukkan niat untuk memonopoli kawasan tersebut. Terus, Portugis ini berhasil nggak? Sayangnya, Portugis berhasil menyerang dan menguasai wilayah Samudra Pasai. Kondisi ini membuat banyak penduduk Kesultanan Samudra Pasai meninggalkan kampung halaman dan pergi merantau ke pusat kekuasaan Majapahit di bagian timur Pulau Jawa. Berarti Portugis sudah berhenti dong? Enggak. Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka. Ya, dan termasuk Samudra Pasai. Dan itulah cerita keruntuhan Samudra Pasai. Jadi kamu ngerti kan kenapa Samudra Pasai bikin Portugis penasaran? Sekian penjelasan dan cerita keruntuhan Samudra Pasai.
Edwina Salwa Hana Fitriani. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.